Kalau kita lihat di iBox, nggak di iBox saya sih, di Apple resminya juga ya sama aja lah ya. Lo mau beli dimanapun, lineup tertingginya masih dipegang sama iPhone 13 Pro dan ya iPhone 13 varian Max ya. Pada saat video ini gue buat, pada saat video ini gue edit. Nah, di bawahnya ada lineup iPhone 13 juga yang bakal kita bahas, yaitu iPhone 13 biasa. Kira-kira kayak gimana nih? Enak atau nggak nih? Worth it atau tidak nih untuk dipakai? Oke, sebelumnya gue udah pernah buat, bukan udah ya, udah sering, bukan udah pernah lagi, udah capek gitu. Kayak nge-review iPhone. Terlebih lagi kayak iPhone yang gue pegangin iPhone 13 Pro. Menurut gue handphone ini ya enough lah ya. Kayak ya udahlah gitu, sesuai dengan harganya enggak sih. Kalau gue ibahin ke Android, bakal dapat yang lebih mantap sih menurut gue seharga motor cuy. Ya beli HP yang biasa aja plus gue beli kamera plus gue beli laptop nih, kalau harganya gue ambil semua tuh udah bisa jauh lebih overkill dari handphone ini. Cuma balik lagi sesuai kebutuhan ya kan. Nah, selama gue nge-review iPhone 13 Pro, plus minusnya semua udah gue ungkapin, dan gue yakin kalau lo udah tonton, udah nonton video-video gue di channel ini, lo udah paham lah ya. Mungkin bagi sebagian orang yang baru gitu, baru nonton, wah ini hatersnya Apple, wah ini Apple fanboy nih, fanboynya Apple fanboy nih. Padahal enggak gitu. Gue kadang ya gue bagus-bagusin kalau gue ngerasa nyaman, kadang ya gue jelek-jelekin kalau gue emang ada kayak beban di momen tertentu gitu ya kan, harus netral gitu. Nah, untuk iPhone 13 Pro sendiri kayaknya kalau dibahas, diperbincangkan ntar deh. Tunggu iPhone 14 keluar nih, tunggu lineup 14 Pro, 14 biasa nongol, baru gue ngebahas lagi karena bakal ada penurunan harga. Dan sekarang gue pengen sedikit nge-review tipis-tipis iPhone 13. Ini jatuh late review sih. Kenapa gue buat videonya pertama? Ini karena iPhone 14 ya, 14 biasa, 14 Pro mau hadir ya kan. Jadi apakah worth it atau tidak untuk beli iPhone 13? Bakal sedikit gue bahas. Yang pertama ingin gue singgungkan adalah dari bentuknya ini sama aja gitu, kayak ya udah cuman kayak lebih ringan, dan iPhone 13 ini varian warnanya jauh lebih banyak. Lo bisa lihat sendiri, ada merah, ada putih, ada hitam, ada biru, ada ini pink ya, pink. Gue suka banget pink empuk gitu, apalagi yang bisa dimasukin gitu, anjay, ayam kampus cuy ya kan. Wah enak sih yang pink gitu warnanya. Jadi pengen gue. Nah, untuk varian warna ini banyak, apalagi kalau di mixing ya sama case. Lu bisa lihat nih case-nya warna-warni ya kan. Ada warna putih, iPhone-nya warna putih tapi bisa di mix dengan case warna ya berbagai macam warna, otomatis wah infinity color sih iPhone 13 biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah worth it untuk dibeli nih HP? Jawabannya kalau di momen sekarang worth it ya, karena harganya sudah mulai turun. Apalagi desas-desus line up 14 sudah mulai lebih hangat, udah tinggal menunggu bulan lagi, jadi bakal down parah sih harganya. Nah, untuk ngomongin kamera, sebenarnya iPhone 13 biasa ini kalau kita lihat ya, pasti banyak yang minder nih kalau kita lihat di spesifikasi iPhone 13 Pro tuh banyak banget tuh rentetan speknya di kamera, khusus di kamera nih. Sedangkan iPhone 13 biasa kayak absen tuh, banyak banget yang kosong tuh untuk fitur-fitur kameranya, untuk spek-spek kameranya dituliskan kayak anjir, gua mendingan beli 13 Pro ya dah. Soalnya iPhone 13 tuh kayak banyak banget yang dipangkas gitu ya kan, fitur-fitur speknya. Soalnya tuh dilihat di kolom spek aja udah sengeri itu. Enggak, men. Gue pakai iPhone 13 ini, 13 biasa ini, dan gue coba I'm trying to recording ya kan, anjay. Pokoknya sama aja gitu, kayak gue ngerasa gue lagi megang iPhone 13 Pro, cuman di edisi lebih ringan, dan ya di crop bagian zoom itu dihilangin aja fiturnya. Selebihnya sama, men. Kayak lu bisa lihat nih, kayak foto, video, cinematic, portrait, panorama, dan lain-lain. Everything, every single of the parts of the component feature of the camera sama. Anjay ngomongnya. Nah, ini gue coba iseng-iseng ngerekam di halaman rumah gue aja. Gue lagi malas keluar ya. Lu bisa lihat nih, ini ya siang-siang sekitar jam 12, jam 1 kurang lah. Lu bisa lihat gue nge-record di teras saya tuh kayak udah bikin film gitu kameranya ya. Ini gue nge-record pakai f13 biasa di 60 fps, dan gue down frame di 1/2, dan hasilnya sehalus ini. Gila kameranya. Jadi bisa dibilang kalau dari segi spek ya, kalau dilihat dari spesifikasi kayak minder gitu. Anjir, iPhone 13 biasa kok banyak yang kosong ya, kok banyak dipangkas sama Apple. Kenyataannya in real life ini hasil recordingnya bagus banget, dan gue ngerasa fine-fine aja gitu. Kayak ngerasa gue lagi megang iPhone 13 Pro juga, kayak gak ada penurunan sih. Ya menurut gue ya bagus sih, mantap sih. Nah, yang gue rasain yang benar-benar berasa, nggak hanya dari segi bobot yang sedikit lebih ringan, yang gue rasain banget nih,
reverse hertz di layar, tapi itu nggak ngaruh men buat gue, karena ya gimana ya, gue ngeliat layarnya enak aja gitu, kayak ya udah sih, kayak ini iPhone gitu. Gue ngerasa ini kalau dibilang enak, kebangetan sih enaknya, ini buat ngetik-ngetik enak. Wah pokoknya kayak gue kayak bingung sih menyampaikannya kayak gimana gitu, karena gue nggak ngerasain yang gimana-gimana sama si iPhone 13 biasa ini. Ya kalau dari segi spek, kalau kita lihat tuh kayak ya udah banyak banget yang di cut ya kan, tapi hasil ketika kita pakai in real life ya biasa aja, kayak nggak ngerasa turun drastis banget gitu kasta gue dari 13 Pro terus gue coba pegang 13 biasa. Dan conclusion menurut gue, layarnya nothing problem, nothing yang bisa dikomen-komen, karena gue ngerasa nyaman pakai handphone ini ya, meskipun dari segi spek di bawah 13 Pro ya, tapi dari sisi pemakaian iPhone 13 biasa ini layarnya enak banget. Jadi ya pokoknya gue no komplain dah. Nah, sekarang kalau dilihat dari speed testnya, lo bisa lihat iPhone 13 Pro itu Antutu 794 ya, 794.000, sedangkan 13 biasa 775.000. Yang ini dimana artinya kalau dari sisi pemakaian, dari performa hampir tidak berasa, apalagi kayak lo cuman social media dan kawan-kawannya, kayak ya udahlah itu bisa ditebas semua ya kan, jadi nggak bakal berasa lagi pula di skor 700 ribuan. Lo mau ngapain bos ya? Ini kenceng banget handphone gitu ya kan. Dan kesimpulan gue, apakah worth it? Kalau lu pengen beli handphone yang dipakai bisa sampai bertahun-tahun lagi, sampai punya cucu punya buyut-buyutnya, ini pilihan the bestnya. Apalagi harganya sekarang lagi turun-turunnya, mengingat line up 14 biasa, 14 Pro mau hadir. Jadi menurut gue ini adalah salah satu pilihan one of the best, dibandingkan kalau seandainya lu masih belum menyanggupin beli varian line up 13 Pro. Jujur nggak berasa banget kok penurunannya, karena gue biasa pakai 13 Pro terus gue coba pakai ini, nggak berasa banget perbedaannya. Dan bahkan gue lebih nyaman pegang 13 biasa karena lebih ringan dan kayak lebih enak aja gitu dipegang, nggak terlalu berat ya kan. Setuju gak sih lo sama gue? Iklan bentar nih, ini kabar baik nih buat lo yang iPhone-nya baterainya udah ngedrop, boros banget, sehari ngecas berapa kali gitu. Nah, buruan. Sekarang di online shop gue udah bisa beli baterai iPhone. Tapi, apa bedanya bang sama toko lain kalau gue beli baterai di toko lo? Nah, bedanya lo bisa lihat nih, baterai iPhone garansi 100 hari. Kalau lo biasa beli baterai online garansi kayak cuman 3 hari, 7 hari. Tapi di online shop gue 100 hari. Dan kalau biasanya lo beli baterai di toko lain, itu ada segel ya. Kalau udah lo pasang baterainya, kalau udah lo lem baterainya di iPhone lo, udah nggak bisa diklaim lagi karena segelnya jadi rusak. Tapi di toko gue, baterainya nggak pakai segel-segelan, lu bebas pakai, ya namanya juga garansi kan, yang simpel-simpel aja lah, yang pasti-pasti aja. Pokoknya garansi 100 hari panjang banget, dan ini tersedia untuk banyak seri, mulai dari iPhone paling jadul, iPhone 4S ya kan, ada iPhone SE juga yang rare item yang susah banget partsnya untuk dicari, sampai iPhone XR semua ada. Jadi buat lo yang pengen ganti baterai yang udah ngerasa boros, lanjut, linknya ada di deskripsi di bawah video ini, cus buat langsung beli baterainya.